Kita mulai ya. Teman-teman, ini ada Dika, harus di-follow ya teman-teman ya. Puji Tuhan. Emang Dika sinyalnya kurang bagus malam ya? Bang Nabirong, welcome. Ya, Kristen itu penyebutan jemaat mula-mula karena pada saat itu orang-orang yang memang sudah mengetahui tentang pengikut Yesus, misalnya kalau kayak sekarang nih ya, kami-kami dibilang murtadin. Murtatu, 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 din, 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 jadi murtadin. Akhirnya jadi harum nama murtadin, nggak boleh pakai. Lucu kan? Saya dulu bingung dipanggil-panggil murtadin gitu. Ternyata saya mengerti, oh murtadin itu golongan-golongan orang murtad. Ya nggak apa-apa juga, buat mereka kan kita dibilang murtad. Tapi buat kami menerima keterang. Kami mendapatkan jalan kebenaran. Gitu loh. Oke, langsung aja kita sapa adik kita yang baru mandi. Hahaha. Baru mandi kode. Iya kak, baru mandi. Iya Shalom kan kamu baru semuanya. pulang tadi jam 10 ya. Iya, Oke, shalom sayang. iya, Bunda shalom, Mina. shalom. Oke. Tadi malam kita sudah sampai di mana pada saat Dika bersaksi mulai ke gereja ya deh ya. Iya, udah mulai ke Heeh. gereja. Berarti kan itu udah pindah ke Kan. ke Medan. Itu sebelumnya udah pindah ke Medan. Nah, dari Medan karena ada acara di Aceh, pulang ke Aceh. Ya itu ya yang di ya istilahnya maaf maaf, maaf tanda kutip dijebak gitu ya. Iya, dijebak. Katanya sih kata orang tua harus pulang gitu karena ini ada acara keluarga, kumpul-kumpul kita bareng. Tak taunya keluarga saya menjebak saya. Oke. Ntar ya saya lepaskan dulu kacamata. Gak enak kali ngomong pakai kacamata. Jadi, Oke, sebelum kita mulai kita oh, berdoa dulu sayang sebentar ya kita berdoa ya oke, sayangnya. baik baik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Kau berikan kami kekuatan untuk kami dapat menyaksikan kebaikan-Mu. Malam hari ini, Dika akan kembali menyaksikan kebaikan-Mu, Bapak yang baik. Kami percaya pakai mulut lidah Dika untuk menyaksikan semua yang dia alami, mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tutup bungkus setiap kesaksian yang akan dia sampaikan, Bapak yang baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang kami kerjakan untuk menyenangkan hatimu. Pakai semua perangkat-perangkat kami Tuhan Yesus, mulai dari data, mulai dari internet saya dan Dika, Tuhan Bapak yang baik, kami percaya semua dijagai. Berkati semua yang ada di room ini, yang sudah mengenal Engkau maupun yang belum mengenal Engkau, sudah mengenal Engkau, mencaci maki Engkau. Berkati semua yang ada di room ini dengan semua kesaksian yang diberikan oleh Dika pada malam hari ini. Terima kasih Bapak yang baik, kami siap memuji-Mu, menyaksikan kebaikan-Mu sesuai perintah-Mu Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, lanjut. Kak, sebelumnya saya mau bilang dulu, sebenarnya waktu saya itu mulai ke gereja itu sejak dari Loksmawe, bukan di Melabuhnya. Oke. Dulu saya bergereja itu di HKBP. Oh, iya karena di sana banyak orang Batak Hmm, ya. iya Oke. banyak orang Batak. Jadi Itu usia saya berapa tuh sayang? itu usia 21 tahun. Karena saking menggebu-gebunya kepengen tahu gitu ya. Iya, jadi pembina rohani saya bilang, jangan masuk gereja, jangan pergi ke gereja dulu gitu. Nanti nggak aman sama gerejanya. Iya, Tapi betul. saya cari teman-teman saya karena saya dulu kuliah di Universitas Maliku Saleh itu jurusan ilmu komunikasi. Oke. Nah, saya cari teman-teman yang orang-orang Kristen, yang agamanya Kristen, yang berasal dari luar daerah Aceh. Lalu saya paksa mereka untuk Mhm. kalau hari Minggu itu harus ajak saya ke gereja. Saya paksa-paksa mereka. Mhm. Oke, lalu? Jadi ketika pas masuk ke gereja itu, eh, waktu saya masuk, orang-orang pada liatin semua gitu. Pada liatin semua. Ini kayaknya asing gitu orangnya gitu. Dan saya lihat di situ
opung-opung, apa nenek-nenek, yang nenek-nenek Batak itu lagi nyanyi-nyanyi buku ND gitu. Jadi dalam bahasa Batak saya nggak ngerti, cuman saya duduk aja di dalam gereja itu, saya disuruh ikutin kalau kalau teman saya ini berdoa, eh, ikutin aja deh gerak-gerakannya, jangan kayak mencurigakan kali lah gitu. Jadi ketika ibadah selesai, langsunglah orang-orang pada tanya, Mm-mm. marga apa dirimu gitu. Gak ada marganya aku pung, ku bilang. Eh, Habis itu, jadi apa juga kamu? Saya ini orang Aceh pung, baru masuk Kristen. Oh gitu ya. Jadi ada rasa di hati mereka tuh ada rasa ketakutan juga. Orang Mm-mm. Aceh masuk ke dalam gereja gitu. Betul. Habis itu eh setelah berbulan-bulan saya bergereja di HKBP dan saya sempat juga bertemu sama pendetanya dan saya minta izin sama pendetanya, saya tuh ingin masuk bergabunglah dalam gereja itu. Nah, kata pendetanya, mohon maaf Dika, kami sebenarnya bukan yang nggak mau menerima kamu di gereja HKBP. Keadaan lokasinya tepatnya kan lagi di daerah Aceh. Nah, kalau kamu mau pengen lebih dalam lagi mengenal tentang Kristus, kamu itu harus keluar dari Aceh gitu, harus ke Medan gitu. Kalau kami menerima kamu di sini nanti bermasalah sama gereja kami. Karena pernah sebelumnya ada juga orang Aceh perempuan masuk ke gereja kami. Kami terima. Lalu tiba-tiba 2 minggu kemudian datanglah keluarganya. Ngamuk-ngamuk. Dibilanglah kami kristenisasi. Gitu. Betul. Kami nggak mau dituduh kristenisasi. Kami di sini ada gereja, dapat izin dari pemerintah. eh, Kami itu mau hidupnya aman-aman aja gitu. Kami nggak mau tempat ibadah kami ini ditutup gitu. Kalau kamu mau beribadah di HKBP, kami persilahkan ibadah. Tapi kalau untuk bergabung di gereja kami minta maaf, kami nggak bisa menerima gitu. Oh nggak Mm-mm. apa-apa gitu. Memang memang sih dari situ ada apa ya, kayak hati itu terasa terenyuh gitu. Iya. Saya baru mengenal Kristen, orang asli Aceh juga, tapi nggak dikasih saya masuk, apa namanya, nggak dikasih saya terima, Kesempatan men- untuk iya apa menjadi mendengarkan. jemaat, Mm-mm. iya belajar gitu. Dan Sebentar, sebentar setelah sayang. itu, Adek bentar, ini kakak bales. Sayang jangan menyalahkan HKBP ya Gundala, bukan ya, iya karena betul di betul, Aceh ini berbeda ya kulturnya. Tadi kan udah dijelaskan sama Dika bahwa mereka itu apa menjaga keamanan mereka gitu. Dan dengan betul, cara Dikanya juga diberitahu, tetapi pada saat itu karena Dika adalah seorang diri, pasti dia secara manusia punya perasaan kecewa, itu manusiawi ya. Itu iya betul, manusiawi dia kecewa. Ya, tetapi kalau kita lihat dari maslahat orang banyak karena eh, Aceh itu kan kiblatnya Mekahnya Indonesia ya. iya Jadi betul, mereka khawatir gitu ya, khawatir, bukan bukan HKBP-nya nggak mau terima, bukan. Makanya dengan kebijaksanaannya adalah diberitahu, "Adek kalau bisa ke Medan," gitu loh. Karena itu. Satu lagi sayang ya, puji Tuhan nih ada Mm-mm. orang Aceh juga, ini udah kayak kamu nih ya. Mudah-mudahan nanti masuk Wow, ya Pastor ya. Jadi udah kayak kamu, ini sekarang dia lagi bingung. Nah, dengan mendengarkan kesaksian kamu, kiranya nanti dia bisa nanti Kakak kasih nomornya biar kontakkan sama kamu ya. Dia oke belum boleh boleh. dia lagi baru mau kenal Yesus awal-awal kayak kamu. Aduh merinding saya. Oh, Ya. iya, Oh, puji oh, Tuhan, haleluya. aduh aduh luar biasa ya. Lanjutkan. Teruskan saya. Oke, jadi walaupun saya nggak diterima, saya tetap beribadah di sana. Dan juga ketika ada acara-acara
pengumpulan-pengumpulan dana. Biasa kan mereka ada masak-masak untuk jemaat makan-makan. Pendetanya juga ramah gitu, ajak saya untuk makan-makan, masuk ke rumahnya gitu, undang saya makan-makan. Jadi eh, kami menjaga hubungan baik lah walaupun saya itu tidak dibolehkan untuk bergabung Ke gereja. eh, ke gereja itu. Jadi singkat Tapi mereka ceritanya, mereka menerima secara pribadi ya. iya menerima secara pribadi. Nah, setelah itu saya kan eh, nonaktif kuliah. Jadi saya ingin bekerja. Saya melamar pekerjaan di Aceh di kota Loksmawe itu di kafe-kafe. Nah, ketika saya melamar pekerjaan, itu kan identitas saya kan Muslim. Mhm. Nah, Muslim. Kemudian eh, tiba-tiba beberapa hari kemudian setelah bekerja di situ, bos saya yang punya kafe itu ngajak saya sholat zuhur gitu. Habis itu tiba-tiba temen tempat kerja itu bilang, ngapain ngajak dia? Dia kan Kristen. Udah ketahuan. Aduh, takutnya dalam hati dakduk jantung ini kan. Habis itu eh kayak mana nih ya? Mau bilang apa ya? Kalau saya bilang udah murtad, takut bahaya gitu. Habis itu saya bilang nggak ada, ini bercanda kawan ini. Saya bilang kayak gitu, menyangkal gitu. Iya, Karena nggak apa-apa nggak aja. aman Aceh itu, kan? Bercanda kawan ini gitu. Jadi bos ini bilang, yakin kamu nggak nggak apa bukan Kristen? Yakin kamu? Ya udah, kali ini saya nggak ajak kamu ke masjid. Besok saya akan undang ustadz untuk mensyahadatkan kamu kembali. Saya nggak yakin kamu itu masih Islam gitu. Besoknya dibawalah ustadz ke kafe itu. Bertemulah saya di situ. Saya disuruh syahadat sama ustadz itu. Saya syahadat gitu. Ah, Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah saya syahadat, akhirnya udah aman lagi gitu. Tapi saya itu merasa kayak nggak nyaman aja gitu. Sikit-sikit syahadat, sikit-sikit syahadat. Akhirnya resign dari situ. Akhirnya saya tiba-tiba mau cari pekerjaan yang lain, tapi di luar daerah. Saya kan punya grup WA orang-orang murtadin, khusus Aceh. amin, Punya, amin. iya waktu itu. Punya grup orang-orang murtadin. Saya minta tolong di grup itu. Tolong bagi yang membutuhkan karyawan, tolong saya butuh pekerjaan. Saya butuhnya di luar Aceh gitu. Akhirnya dapatlah di Medan pekerjaannya. Setelah itu besoknya langsung saya berangkat, nggak mikir panjang. Saya siap-siapkan baju semuanya. Saya ke Medan naik motor, sepeda motor sendirian. Itu jarak Lok Semawe ke Medan itu ada sekitar 400 atau 500 kilometer jaraknya. Jadi saya naik motor sendirian sambil dengar lagu rohani pakai headset gitu. Dan sampai di Medan pun nggak ada capek gitu. Aha. Nah, kemudian setelah sampai di Medan, saya bekerja di salah satu kafe di kota Medan. Dan saya selama di Medan baru bisa bergereja. Saya waktu itu bergereja di GBIS, Gereja Bethel Injil Sepenuh. Nah, jadi saya bergereja, terdaftar di gereja, kemudian mengikuti ibadah-ibadah mereka. Nah, setelah 8 bulan bekerja dan tinggal di Medan, bapak saya telepon.
bapak saya telepon, Dika, eh, eh, ini di kampung ada acara, kita ada acara kenduri, kenduri untuk sunatan adik. Jadi adik Dika yang paling kecil ini mau sunat. Pulang ya nak ya. Mungkin ini adalah foto-foto kita yang terakhir. Iya Bang Eh, Dika. Bapak pengen semuanya itu bergabung, foto-foto kita bersama ya. Pulang ya nak ya. Kalau untuk biaya ongkos pulang ke sini Bapak tanggungnya gitu. Nah, habis itu langsung saya ini kemas-kemas baju gitu. Kemas-kemas baju dalam koper. eh, Kemudian saya tidur, saya nggak pulang dulu, saya tidur. Tiba-tiba saya mimpi, Mhm. dapat mimpi. Saya lagi berada di dalam mimpi itu di suatu rumah malam-malam. Tiba-tiba di luar ada yang ngetuk pintu. Lalu setelah saya buka adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus yang ketuk pintu rumah saya. Lalu Tuhan Yesus tarik Aisyah. saya keluar rumah. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Aku Wah, tidak lama lagi akan datang. Seperti itu, Kak. iya. Tuhan Yesus bilang. Habis itu, setelah itu Tuhan Yesus keliling-keliling di kampung di dalam mimpi itu. Subuh-subuh. Lalu saya melihat orang-orang pergi ke masjid. Habis itu melihat Tuhan Yesus. Pas sampai ke masjid bukannya mau melaksanakan sholat subuh, tapi malah ambil mikrofon, kemudian pakai toa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mari kita sambut yaitu raja di atas segala raja. Dalam mimpi itu, Oh, mari kita haleluya. sambut Tuhan Yesus Kristus gitu. Dia sudah datang. Mari kita sambut dia gitu di dalam mimpi. Kaget saya melihat itu mimpi itu gitu. Orang-orang Muslim datang kepada Yesus di dalam mimpi itu. Amin, amin, haleluya, amin. Nah, jadi itu mimpinya di tanggal 21 Januari tahun 2023. Itu setelah saya mimpi, saya langsung catat di HP biar nggak lupa Tujuh, benar, mimpinya. benar, benar, benar. Karena kita manusia suka Iya, lupa ya. betul. Habis itu setelah mimpi itu langsung saya persiapkan baju, saya pulang ke Aceh gitu, naik travel. Sementara motor saya tetap saya titipkan di Medan di tempat kerja. Jadi setelah sampai di Aceh, pagi-pagi saya salam-salam sama keluarga saya. Mm. Salam-salam gitu, tapi muka mereka cemberut. Nggak ada apa, nggak ada nampak wajahnya cerah gitu. Karena kan saya sudah lama juga nggak pulang ke kampung bapak saya di daerah Aceh Selatan gitu. Iya. Jadi eh saya melihat keluarga saya kok pada diamin saya. Ada salah apa sih mereka? Apa mereka udah tahu kalau saya udah pindah agama dalam hati saya? Seperti itu. Akhirnya singkat ceritanya berlanjutlah acaranya selama 3 hari. Acara sunatan itu. Setelah acara orang-orang udah pada bubar, cuman tinggal keluarga-keluarga besar bapak aja yang ada di rumah itu. Lalu pada saat itu pagi-pagi sekali itu ibu tiri saya dan bapak saya memanggil saya untuk masuk ke dalam kamar saya. Nah, habis itu mereka berbicara. Pertama, ibu tiri saya bilang, "Nak, Mama mau tanya sama Dika. Mama kan dapat info dari kawan-kawan Mama. Katanya dilihatnya Dika itu udah masuk Kristen.
Apa betul, Nak? Karena kan kalau orang tanya-tanya kayak gitu, Mama nggak tahu jawab apa gitu. Itu mama tiri saya Aha. yang tanya. Kemudian eh ibu tiri saya bilang begini, jangan takut, Nak. Kalau Mama tanya seperti ini, jujurlah, Nak. Nanti ya Mama nggak Isa. akan marah sama Dika gitu. Akhirnya saya jujur, ya, saya sebenarnya sudah masuk Kristen. Langsung bapak saya yang dari yang awalnya posisinya duduk, tiba-tiba rebahan di kasur. Oh. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim sambil sambil ngelus-ngelus kepala gitu kan. Sambil golek-golek di tempat tidur. Astagfirullahalazim. Nah, kok bisa kamu nak murtad? Nah, astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Jantung saya udah debar-debar waktu ditanyain itu. Habis itu, ibu tiri saya tanya, "Ah, siapa yang apa mempermandikan Dika ketika Dika masuk Kristen?" Ada orang luar, saya bilang. Orang luar daerah Aceh, saya panggil untuk saya dibaptis gitu. Saya minta sendiri untuk dibaptis. Kemudian dari gereja mana? Soalnya keluarga mama juga Kristen. Nah gitu. Keluarga ibu tiri saya ada yang Kristen juga, Kak. Oke. Keluarga dari bapaknya. Orang Haleluya. Batak juga, marga Sinaga. Teman-teman tap-tap layar Jadi, teman-teman. Baik. jadi setelah tanya-tanya seperti itu, saya nggak nggak terlalu jujur gitu kepada ibu tiri ini. Jadi kayak mana Dika, memang benar-benar mau menjadi seorang Kristen? Saya bilang, iya, saya mau ikut Kristus, ikut Yesus sampai mati, saya bilang depan mereka. Haleluya. Langsung ibu tiri saya tiba-tiba mendadak marah. Betul Isa nanti mau ikut naiknya Tuhan ya. Yesus gitu. Betul mau ikut Tuhan Yesus, betul mau masuk Kristen. Ingat kan konsekuensinya kalau kamu ikut masuk Kristen. Tahu kan Konsekuensi. iya, konsekuensinya. Oke. Semua fasilitas yang difasilitasi sama kamu, baik itu sepeda motor, baik itu rumah, kami tarik semua. Jangan pakai milik kami. Minta sama Tuhan Yesusmu itu. Kayak gitu dia bilang. Asik dong. Minta sama Tuhan Yesusmu itu. Cari sendiri. Minta sama dia. Jangan minta sama kami. Kami tarik itu semua. Benar mau? Habis itu tiba-tiba masuklah sepupu bapak saya masuk itu ke dalam kamar. Dika, tolonglah nak, kembali lagi lah ke Islam nak. Sayang bapak udah tua lah nak. Gitu. Ibu tiri yang awalnya marah-marah ke saya, tiba-tiba jadi nangis lagi. Nangis entah itu acting, entah apa, gak ngerti lah saya ya. Habis itu, nah, masuklah nak ke agama Islam lah, nah, masuk lagi lah, nah. Kasihan bapak udah tua, matinya nanti disiksa di dalam kubur lah, nah. Jadi nangis-nangislah di peluk-peluknya saya, nah. Maafkan mama, nah. Maafkan mama, nah. Gitu. Habis itu, dalam diri saya, pasti ini actingnya orang ini, biar saya terenyuh hati saya agar saya itu kembali ke agama sebelumnya. Akhirnya tiba-tiba saya tetap mengeraskan hati, saya nggak akan kembali, saya akan menjadi seorang Kristen sampai saya mati, nggak akan saya lepas itu. Saya bilang sama mereka, ya udah bang, gini aja bang,
tahan dia bang, jangan sampai dia keluar dari Aceh bang, jangan sampai dia pulang ke Medan bang, tahan dia bang. Nah di situ langsung dakduk jantung saya, langsung apa ya, panik saya. Orang tuh udah keluar kamar semua, panik saya. Aduh mampus aku, ternyata aku selama ini dijebak. Kayak mana aku, gak bisa lagi aku pulang ke Medan, gak bisa lagi aku bergereja. Ih mampus lah aku, kayak mana ya, aku takutnya nanti aku dimasukkan pula ke pesantren. Itulah dalam hati saya bergejolak. Habis itu saya pergi ke kamar mandi. Eh, Kemana saya harus lari? Ke depan ada orang, ke belakang ada pagar, di samping ada sawah. Jadi nggak tahu saya mau lari kemana. Itu lagi suasananya lagi siang hari gitu. Tiba-tiba saya saat itu sedang kehilangan akal gitu. Harusnya kalau kabur itu malam-malam, ini malah siang-siang saya kabur. Saya masukin baju ke dalam tas ransel, yang koper-koper itu yang nggak perlu saya tinggalkan. Akhirnya saya lari dari rumah ke terminal jalan kaki sampai diliatin sama tetangga. Lari-lari kayak orang-orang stres kita bilang. Pas udah sampai ke terminal bis itu dengan rumah itu jaraknya ada 1 kilo, jadi dekat. Jadi bisa lah jalan kaki. Tapi saya sambil lari-lari kayak orang dikejar-kejar apa gitu. Bawa koper. Nggak bawa koper, Oh, nggak bawa kirain koper tinggal. tinggalkan aja semuanya. Tapi kan kamu Iya, berserah ke Tuhan kan? iya, panik saya kan, udah kayak melarikan diri dari bencana tsunami saat itu. Lari-lari saya. Habis itu pas sampai di terminal itu, tiba-tiba mobil bapak saya datang dari belakang gitu. Yang bawa bukan bapak saya, tetapi keluarga-keluarganya. Mereka turun gitu kan, tiba-tiba saya disergap. Tangan kiri kanan saya dipegang, kayak tahanan narkoba kita bilang. Habis itu saya dimasukin ke dalam mobil kembali. Nah, orang-orang yang ada di terminal itu pada bilang, nggak, dia kabur nampaknya, dia nggak dikasih pulang sama keluarganya, makanya ditarik lagi ke dalam mobil. Sampai-sampai orang-orang terminal ngomongin kayak gitu, bisik-bisikan kayak gitu. Aha. Akhirnya setelah saya masuk lagi dalam mobil, saya dibawa pulang lagi ke tempat ke rumah. Nah, setelah itu saya sujud kepada bapak saya. Pak, tolonglah ya Pak, aku mau pulang, aku nggak mau di sini Pak. Tolonglah Pak ya gitu. Habis itu bapak saya bilang, Dika harus di sini tinggal sama bapak. Dika nggak boleh balik lagi ke Medan gitu. Harus tinggal dulu di sini sama bapak gitu. Tiba-tiba ibu tiri saya datang, entah dari mana gitu datang. Tiba-tiba bawa borgol. Sini bang, borgol dia bang, borgol dia, biar jangan kabur lagi. Enggak Pinjem lah polisi pak, ya? aku nggak mau pak. Borgolnya pinjem polisi. Nggak tahu. Panik saya, Pak ampun aku nggak akan kabur lagi, ampun lah Pak, ampun gitu aku bilang sama bapak saya. Ampun lah Pak, iya aku akan tinggal lagi di sini, saya nggak akan kabur Pak, udah. Habis itu bapak saya kayak, udah deh, jangan lagi. Dia udah mau tinggal di sini, dia nggak kabur lagi. Habis itu tiba-tiba ketika saya mau masuk rumah, adik tiri saya tiba-tiba nyerang saya, tonjok saya, Oh my God. pipi saya kiri kanan. Habis itu tonjok dada saya, dan sama saya dilempari kursi makan terbuat dari kayu. Dilempari ke saya, kena lutut saya, dan saya nggak ngelawan. Tiba-tiba datanglah
sepupu saya bilang, kenapa kamu nggak lawan? Nggak lawan itunya. Habis itu eh, anak ibu tiri ini bilang, eh, kau ya bentak-bentak mamaku. Anjing kau, anjing. Pokoknya kata-kata binatang lah. Keluar kayak gitu kan. Habis itu eh, saat itu suasana di rumah lagi ribut-ributnya gitu. Ribut-ribut gitu gara-gara saya kabur gitu. Habis itu sampai ibu tiri ini nangis-nangis. Kau ya bang ya, gak kau jaga anakmu. Masuk Kristen, aku yang salah, disalahin aku sama keluarga gitu. Habis itu ribut lah pokoknya keadaan rumah itu. Ah, Setelah dilerai sama keluarga besar bapak, udah aman lagi. Kemudian saya disuruh masuk ke dalam kamar, suruh tidur siang gitu. Tapi nggak disuruh sholat karena kan udah murtad. Nah, jadi masuk ke dalam kamar, saya tidur siang sampai sore, jam 4 sore, saya disuruh bangun lagi. Dika, 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 dibangunin sama adiknya bapak saya. Ke depan sana, ke depan bangun. Ada tamu, katanya, ke ruang tamu. Jadi saya ketika eh, disuruh ke ruang tamu, saya lihat di situ orang udah pada melingkar duduk semua. oh my Keluarga saya God. duduk melingkar semuanya. Habis Dipersekusi ya. itu, iya, habis itu saya lihat ada 3 orang berpeci gitu. Entah itu ustadz, entah itu ketua RT, saya nggak tahu. Pokoknya di situ ada 3 orang berpeci, semacam ustadz. Habis itu saya disuruh duduk di tengah-tengah, udah kayak jarum jam. Jadi eh mereka tanya gitu, eh, kenapa kamu bisa masuk Kristen? Mereka tanya, kenapa kamu bisa masuk Kristen? Ah, bukankah apa namanya Isa itu ada di dalam Wajar Al-Quran? Dia guys. itu adalah nabi. Pokoknya dia apa ya menjelaskan tentang Isa. Isa sama Yesus itu kan beda sama saya gitu. Mm-mm. Isa kan bagi mereka kan adalah nabi. Kalau Yesus kan adalah Tuhan. Jadi mereka di situ cuman bahas-bahas tentang kekristenan yang jelek-jelek dibilangnya. Masa Tuhan beranak katanya. Masa Tuhan punya anak gitu. Sambil mereka tertawa-tertawain gitu. Kayak apa ya? Pokoknya merendahkan biar biar apa namanya? eh gimana? Enggak ini kakak nyuruh teman-teman yang di bawah tap-tap layar. Kamu fokus aja. Oh, iya. Oke. Jadi eh, mereka itu seperti merendahkan supaya saya itu ikut malu seperti itu. Mm-mm. Jadi sampai ujung-ujung ceritanya mereka eh, tanya lagi, maukah saudara mau untuk memeluk Islam lagi? Saya bilang enggak, saya mau menjadi seorang Kristen sampai mati. Saya bilang tegas, sampai mati saya mau jadi seorang Kristen gitu. Oh Amin. ya udahlah, itulah keputusan saudara. Jadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ucapan dari anaknya. Kami juga tidak bisa memaksa karena Allah sudah mencabut hidayahnya. Jadi kami nggak bisa memaksa. Kalau Allah sudah mencabut hidayahnya, dia itu nggak bisa lagi masuk ke dalam agama Islam gitu. Jadi singkat ceritanya orang tua saya langsung mukanya gitu. Jadi kayak nggak terima Datar, gitu. datar. Datar, ya datar. Akhirnya Ustadz itu pulang. Mm-mm. Sebelum pulang, bapak saya kasih salam tempel 300.000. Salam tempel. Jadi Ustadz itu langsung pulang. Nah, ibu tiri saya tidak berhenti sampai di situ. Mereka mencari cara bagaimana agar saya itu bisa kembali lagi ke agama saya sebelumnya. Langsung dia masuk ke kamar, dia mempersiapkan tas yang besar. Dalam pikiran saya, oh mak, kayaknya dia lagi mempersiapkan baju ini.
Atau jangan-jangan itu untuk baju aku ya? Oh no, gitu dalam hati saya. Pasti saya mau dimasukkan ke pesantren, mau dibawa saya ke pesantren. Lalu tiba-tiba bapak saya bilang, Dika, yuk kita jalan-jalan sore dulu gitu. Kata bapak, yuk kita jalan-jalan sore, biar tenang Dikanya. Kata bapak saya, oh tunggu dulu pak, saya ke kamar mandi dulu. Habis itu langsung saya ke kamar mandi, saya berdoa sama Tuhan Yesus. Itu yang penting. Iya, sebelum saya pergi, saya berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Sampai saya menangis dalam kamar mandi itu. Oh, Tuhan, aku dijebak Tuhan. Kayaknya aku bentar lagi bakalan dimasukkan ke dalam pesantren ya Tuhan. Tapi aku ketakutan dan aku bingung ya Tuhan. Tapi semua ini kuserahkan kepadamu ya Tuhan gitu. Saya bilang, oh Tuhan Yesus tolong jaga aku ketika aku di perjalanan. Apapun kau lakukan ya Tuhan sehingga aku itu nggak dimasukkan ke pesantren ya Tuhan. Habis itu setelah keluar kamar mandi langsung saya uh, dengan mengucapkan dalam nama Tuhan Yesus saya melangkah gitu. Saya masuk ke dalam mobil bersama Ibu Tiri, bersama Bapak dan bersama adiknya Bapak. Langsung saya masuk mobil, saya pergi dengan mereka ke pesantren. Nah, sesampai di pesantren, pesantren itu lumayan jauh dengan rumah. Jaraknya ada 40 kilometer. Wow. Gitu. Karim. Jadi jauh ya. Jadi pesantrennya itu ada di Labuhan Haji, Aceh Selatan. Mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin tahulah di mana daerah Labuhan Haji karena daerah itu tempatnya banyak-banyak pesantren. Jadi setelah saya sampai di pesantren, ternyata di pesantren nggak ada ustadz. Nah, nggak ada ustadz. Akhirnya kami balik lagi ke rumahnya gitu. Rumahnya tidak jauh dari pesantren. Dan ternyata ada ustadznya yang punya pesantren. Nah, setelah sampai kami disuruh duduk di ruang tamunya ustadz. Kemudian saya disuruh duduk membelakangi ustadz. Dan saya diruqyah sama ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Jadi saya disuruh membelakangi ustadz, duduk. Kemudian ustadz itu pegang kedua pundak saya, badan saya, ya. Punggung saya, badan saya, dan kepala saya dipegang dari belakang sama ustadz. Kemudian saya dibacakan ayat-ayat Al-Quran sama Pak Ustadz. Saya tunggu dalam 10 menit, nggak ada. Saya reaksi kayak mau muntah, mau pingsan. Saya tunggu lagi sampai 20 menit, tetap aja saya santai, nggak ada, jantung saya berdetak-detak gitu. Sampai 30 menit kemudian, sampai kepala saya dipegang-pegang sama ustadz. Gini kan. Diunyel-unyel. Diunyel-unyel gitu. Ditepuk-tepuk. Teman-teman yang di bawah tap-tap fire ya, supaya jagain room ini. Ayo. Tap-tap fire semua nih. Ada 400 orang, 479 orang. 400-nya anak Papi Yesus, 79-nya anak sebelah. Ayo teman-teman tap-tap fire ya. Semua kompak ya. Let's go. Ada mawar, ada es krim atau ada apapun boleh dikasih ke Dika. Oke, semakin seru karena memang ini teman-teman baru melihat kesaksiannya Dika. Dika, ini ada sebelum kamu kesaksian di sini ada pernah kesaksian di mana? Tadi ditanya. Saya juga pernah kesaksian di roomnya Bang Pendi. Di rumahnya Bang Pendi pernah dong. Pasti itu kakaknya dia soalnya. Iya. Oke, lanjut aja sayang, lanjut karena udah semakin malam ya.
Akhirnya Oke. kamu tuh ternyata di bawah pesantren mau Iya, diruqyah lagi ceritanya ya. Masih nggak puas. iya di Rukiah. Iya. Jadi sebelum di Rukiah itu ibu tiri saya pernah nunjuk ke saya waktu saya mau diborgol itu di dalam diri kamu itu ada setan gitu. Bukan Jin diri kamu kafir. lagi gitu. Makanya saya iya jin kafir gitu. Jin Kristen katanya. Jadi Mm-mm. setelah saya di Rukiah, Ustadz itu tanya ke saya, "Ah, eh, kalau ada mau dikeluarkan, keluarkan, jangan ditahan-tahan. Kalau apa mau pingsan, silakan pingsan, silakan rebahkan diri gitu." Ah, Saya bilang nggak ada apa-apa Ustadz. Jadi ketika uh, saya ditanyakan, oh bukan, Ustadz itu tanya ke bapak dan ibu tiri saya, Pak Bu ada masalah apa? Datang ke sini gitu. Ini Pak ah, ah. Ustadz, anak saya, dia mengaku dia itu udah masuk Kristen. Dan ketika kami tanya dari gereja mana, dari siapa yang baptis, dia nggak bilang. Nah, jadi kami nggak percaya. Karena saya juga punya keluarga yang Kristen. Bapak saya Kristen gitu. Mhm. Akhirnya uh, Ustadz itu tanya tentang apa? Tentang sholat. Nah, jadi Dika selama ini ada sholat nggak? Ada sholat, ada mengaji, ada bersalawat, nggak ada. Saya nggak pernah bersalawat. Jadi eh, pokoknya tentang ibadah saya ditanyakan gitu. Mhm. Kemudian saya ditanyakan sama Ustadz, kenapa Dika mau pindah ke Kristen gitu? Saya bilang langsung, saya itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Pak Ustadz. Saya itu kan, waktu saya lagi depresi, nggak punya uang, kelaparan, saya mengadu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah ya Tuhanku, jika aku nggak makan-makan, jika aku besok mati ya Tuhan, eh, kemana aku harus pergi ya Tuhan? Apakah aku akan masuk ke dalam surgamu? Aku nggak mungkin masuk ke dalam surgamu. Sedangkan aku ini sholat suka bolong-bolong. Ngaji harus dieja. Jadi nggak mungkin ya Allah aku itu masuk ke dalam surgamu. Kayaknya aku itu pantasnya di neraka. Karena neraka itu adalah tempat yang layak bagi aku. Jadi setelah mimpi itu kan Pak Ustadz, langsung saya bermimpi berjumpa saya dengan Tuhan Yesus. Dia itu berjalan dari arah gelap. Dia itu sudah terang tanpa memakai pelita, tanpa memakai senter. Dia itu sudah terang seluruh tubuhnya. Lalu saya diajak sama Tuhan Yesus itu masuk ke taman yang sangat indah Pak Ustadz. Indah kali kayak surga Pak Ustadz. Rasanya kan Pak Ustadz nggak mau lagi saya eh, apa apa pergi dari taman itu. Saya mau tinggal di taman itu Pak Ustadz. Nah, selain dari mimpi itu kan Pak Ustadz, saya mimpi melihat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dia bertahan sampai kesudahannya, lalu datang Tuhan Yesus dari langit kan Pak Ustadz, mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya. Langsung dipotong sama Ustadz itu. Pak, Bu, anak bapak halusinasi. Langsung dibilangnya, Pak, Bu, anak ibu halusinasi. Jawab ibu tiri saya. Kemana Pak Ustadz? Solusinya bagaimana Pak Ustadz? Ya udah pulangkan aja dia ke rumah. Nggak jadi saya apa ya, dimasukkan ke dalam pesantren. Karena ustadznya itu, kalau saya diterima di pesantren, saya ini bakal menyebarkan virus. Yang ada malah pada murtatin para santri gitu ya. Iya, murtad massal. Yang ada nanti pada murtad massal. Makanya saya disuruh pulang sama ustadznya ke rumah. Nah, sebelum sampai di rumah ada masjid. Singgah dulu sholat maghrib di masjid itu. Lalu ketika saya sholat, di situ saya berdoa sama Tuhan.
sama Tuhan Yesus. Saya berdoa dalam hati saya. Gerakan tetap gerakan sholat. Betul. Saya muji-muji Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan aku sehingga aku tidak ditahan di pesantren ya Tuhan. Sampai ustadznya pun menyuruh saya untuk kembali ke rumah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya gitu. Saya nyanyi-nyanyi dalam sholat itu. Pulang ke rumah, sholat apa namanya, sholat isya lagi, saya tetap juga memuji Tuhan gitu. Dalam pikiran keluarga saya, oh mak, ini anak udah mulai kembali lagi, masya Allah gitu. Habis itu kemudian selama saya di rumah itu, saya sering sholatnya itu depan orang tua saya, biar Baik. apa ya, orang tua saya itu tenang, nggak panik lagi gitu, Ah, nggak khawatir lagi dengan saya saat itu. thank you Joris. Kemudian kemudian saya eh, di, apa namanya, dipanggil lagi Ustadz itu ke rumah gitu, Mhm. mengundang Ustadz itu. Saya uh, diruqyah lagi, lalu setelah itu uh, Ustadz itu uh, bilang ke saya, kamu disuruh sama keluarga kamu untuk apa, masuk lagi ke agama Islam. Habis itu keluarga saya bilang, masuklah nak ke agama Islam nak, biar tenang hati kami lah nak, masuklah nak. Mhm. Saya terdiam dulu kan, ya udahlah, untuk apa, keluargaku diam dulu lah di sini biar tenang-tenang, daripada aku disuruh dipergikan ke sana, pergi ke sini, yang ada aku juga yang pusing gitu. Akhirnya saya disyahadatkan, Tarik sana, diislamkan tarik sini, gitu. tarik sana, tarik sini gitu ya, usahe, usahe. Iya, jadi pusing juga kepala ini. Jadi biar tenang, keluarga tenang, akhirnya mualaf gitu. Mualafnya dari mulut doang, bukan dari hati, tetapi Ah, hati masih Tuhan Yesus. Kan saya dipaksa, iya, dipaksa menjadi mualaf, bukan dari hati saya sendiri. paham, Dah, paham. setelah dimualafkan, Ustadz itu bilang ke bapak saya, jadi setelah saudara Dika sudah kembali lagi ke agama Islam, jadi dia harus ada sedekah, katanya. Sedekah Mhm. untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak pesantren. Jadi bapak saya langsung besoknya buat kenduri, Mhm. syukuran, uh, bagi masak rendang di kuali yang besar, kemudian dibagi-bagikan ke pesantren-pesantren, ke anak-anak yang uh, yatim gitu. Ya. Jadi saking seriusnya gitu kan, Ya, sebagai bapak tanda saya. pokoknya ya. Iya, sebagai tanda gitu. Baik. Jadi uh, singkat ceritanya lagi, saya disuruh apa sama orang tua saya, tinggal di Aceh, jangan kembali lagi. Tinggal di Aceh, lamar kerja di Aceh. Kemudian saya nurut gitu perkataan dari orang tua saya. Kemudian selama saya di Aceh, saya juga mengajak adik saya yang bungsu untuk belajar tentang Alkitab. Saya ajarkan tentang Alkitab kepada adik-adik Hmm. saya. Kemudian saya uh, suruh baca dari kitab Kejadian tentang kisah-kisah Adam gitu. Dia suka karena ceritanya nyambung. Apa yang kan di Alkitab itu kan pada apa namanya? Pada mulanya Di adalah firman. Gimana sayang? Matius. Yohanes. enggak di apa, di kitab Kejadian itu Oh, Allah menciptakan ya. langit dan bumi gitu. Pada mulanya adalah Jadi mereka firman. suka. Itu ayat Jadi satu. Mm. iya. Jadi adik saya tuh, enak ya ceritanya, kok nyambung gitu. Nggak ada sepenggal-sepenggal ganti yang lain gitu.
kayak kitab Berurut, saya. berurut mulai dari Iya, penciptaan langit dan berurut. bumi sampai Iya, penutupan, berurut. iya, berurut gitu. Jadi adik saya suka gitu. Setelah saya tutup, besoknya minta lagi adik saya, Bang, yuk kita baca Kejadian. Dalam hati saya, oh, udah hafal dia nih ya. Takut saya nanti tiba-tiba dia ngomong pula depan bapak saya. Dikiranya itu buku cerita kayak cerita anak-anak. Iya Saya betul. takutnya nanti dia ngomongnya di depan orang tua saya gitu. Apalagi ibu tiri saya. Ibu tiri saya kan ngerti tentang kekristenan karena orang tuanya Kristen gitu. Oh, orang tuanya Jadi, ibu tirimu Kristen? iya, orang Oh, Batak. oh, oke. Cuman dia aja yang Islam karena ngikutin apa namanya ibunya. Jadi nikah beda agama gitu. Oke, Jadi lanjut sayang. setelah itu besok-besoknya adik saya, Bang, yuk kita baca Kejadian. Kapan ya kita baca Kejadian? Enak kali tuh ceritanya. Dia kayak mencari-cari gitu. Dan Heeh, adik saya saat itu masih kelas 6 SD. heeh. Jadi masih anak-anak lah gitu.